Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam doa malam hari ini tanggal 30 Desember 2020. Dan doa malam hari ini adalah malam yang terakhir di tahun ini. Namun kita berharap tidak akan mengurangi esensi dari ibadah kita hari ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kekudusan Bapa yang memenuhi kita. Dan kita akan rindu selalu untuk diam di dalam bait Tuhan dan menikmati kasih anugerah-Nya. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami menghadap Engkau malam ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama. Walau kami beribadah dan berdoa dari tempat kediaman kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Tuhan yang menyatukan kami. Kami percaya Roh Tuhan yang mempererat persekutuan kami dan menyatukan segala doa-doa kami. Dan biarlah kami percaya ketika kami bersama-sama berdoa, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah malam ini kami kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau, baik melalui puji-pujian ataupun melalui doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami mengalami kehangatan berada di hadirat Tuhan. Kami berdoa dan memulai ibadah doa malam hari ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari pada saat ini kita bersahati, kita mau menaikkan doa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, serta kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan ini, terlebih kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur di mana kami hampir kurang lebih 9 bulan menjalani atau memasuki masa pandemi seperti ini. Tidak ada satupun di antara kami yang bisa membayangkan, bahkan memikirkan bisa hingga akhir tahun sampai saat ini. Semua itu kami sadari oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, baru-baru ini juga kami melewati perayaan Natal, mengingatkan kami kasih yang telah kami terima, kasih yang begitu besar yang datang dari surga ke dunia untuk setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang begitu besar yang Engkau karuniakan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saat ini dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui untuk segala dosa dan juga kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati, kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami semua datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala hal yang kami bawa di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan, pelanggaran, bahkan kegagalan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memohon ampun kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan yang boleh menjamah hati kami untuk kami boleh diperbaharui dari hari ke hari. Kami juga Tuhan seringkali berbuat dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui segala perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, sungguh kami tidak layak di hadapan Tuhan. Sungguh kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada keselamatan ya Tuhan. Dan pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Untuk anugerah pengampunan dosa yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami boleh terus diperbaharui ya Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah pada malam hari ini tangan Tuhan terus bekerja melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami untuk terus menyucikan, untuk terus memurnikan hati kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah kita pada malam hari ini dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk kondisi pandemi yang terkini di Indonesia. Kita berdoa supaya semua masyarakat dapat bekerja sama, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, beserta dengan semua program pemerintah dapat bersinergi dengan baik untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama, buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami tahu akhir-akhir ini Tuhan penyebaran COVID-19 semakin meningkat khususnya di Jakarta. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolong semua masyarakat dapat bekerja sama, mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah dan semua program pemerintah dapat bersinergi dengan baik supaya penyebaran virus COVID-19 ini dapat ditekan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 弟兄姐妹们，这个时候我们继续要为着在身体上软弱、在生病当中的弟兄姐妹们祷告。我们也不断纪念一些他们每一个月要到医院去检查，他们需要拿一些的药物，我们也纪念他们仍然有这个活力，有这个健康，可以好好的来去复诊。这个时候我们一起祷告。慈悲爱我们的天父，我们满心感谢赞美你。这个时候，我们纪念教会所有的弟兄姐妹们，为他们的健康交托。神啊，我们仰望神，你赐福我们每一个人的健康。但是神，我们也特别纪念一些在身体上软弱的弟兄姐妹，特别一些年长的弟兄姐妹，有的他们不方便行走，有的他们需要躺在床上，有的他们因某某的原因，他们需要吃下一些的药物来照顾身体。神啊，我们仰望在神你手中，求神看顾顾念。我们也特别纪念有一些弟兄姐妹，他们每一个月需要到医院去复诊，检查健康，需要一些的药物。神，我们纪念他们，神你也看顾顾念他们，仍然可以过着一个有盼望、有信心的生活，相信神你的看顾，相信神你的保守。为着这一些年长的，我们也特别再一次交托，赐下安慰的灵，安慰、看顾与保守。特别神啊，有的弟兄姐妹，他们得了这个现今的这个病毒，他们在医治当中，神也特别赐福，借着他们所吃下的药物，让他们能够早日恢复康健。神，我们虽然不能够一一提名为他们祷告，我们相信神，你听我们祷告的声音，神你知道他们的需要，我们仰望在神你手中，求神你听我们祷告的声音，带领看顾与保守。天父啊，你听我们祷告的声音，将这一些身体上软弱，无论是年长的，无论是中年人，无论是年轻的，无论是孩子们，我们都特别交托在主圣手当中。神，你大能的手触摸他们，看顾他们，加力量给他们，赐下安慰给他们。天父，我们谢谢你，你听我们祷告的声音，是靠耶稣基督圣名求，阿们。Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita
telah memasuki susunan doa yang terakhir di tahun 2020 ini. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap melindungi kita, memberkati kita, Dia tetap baik untuk selama-lamanya. Kami sekeluarga mengajak kita untuk memuji Tuhan, lagu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Biarlah lagu ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur pada minggu terakhir di tahun 2020 ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dalam kebaktian doa ini. Kami mengharapkan saudara-saudara dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita datang ke hadapan Tuhan. Besok kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, biarlah kita boleh mengakhiri dan kita boleh memulai tahun yang baru dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadapan Tuhan, bersyukur untuk anugerah kasih sayang yang sudah Tuhan berikan kepada kami di tahun 2020 ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami,
di kebaktian doa terakhir di tahun ini. Kami sungguh bersyukur untuk waktu saat ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami mengikuti kebaktian doa ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 90, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-menurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang kita baca ini merupakan bagian dari doa Musa. Musa, seorang nabi dan abdi Allah. Dia menyadari bahwa realita kehidupan manusia ada batasnya. Kuantitas hidup manusia terbatas jumlahnya. Musa mengatakan hidup manusia 70 tahun, jikalau kuat 80 tahun. Saudara-saudara, hidup manusia begitu singkat dan berlalu dengan sangat cepat. Musa menggambarkan bahwa hidup manusia itu sama seperti seorang yang bertugas menjaga di waktu malam. Sama seperti orang yang bermimpi. Sama seperti sejenis rumput yang tumbuh di Israel, yang pagi tumbuh dan berkembang, kemudian pada sore hari lisut dan layu. Saudara-saudara, di dalam realita hidup manusia ini, Musa menyadari bahwa harus diisi dengan hal-hal yang sangat bermakna. Kehidupan bukan berbicara mengenai kuantitas, tetapi kehidupan harus berbicara mengenai kualitas. Saudara-saudara, oleh karena itulah Musa datang kepada Tuhan dan ia berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, Musa meminta kepada Tuhan untuk mengajarinya menghitung hari-hari. Saudara-saudara, apa maksud menghitung hari-hari? Di sini bukan berarti Musa menjadi seorang yang pesimis. Mungkin dia mengalami penderitaan atau kesukaran, kemudian dia ingin cepat-cepat keluar daripada kesukaran dan penderitaan itu. Kemudian dia harus menghitung hari-hari, berapa lama lagi penderitaan ini akan berakhir. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan juga sikap hati Musa yang ingin cepat-cepat untuk menantikan sesuatu yang ia ingini terwujud. Seperti seorang yang menanti kelahiran anaknya, saudara-saudara. Waktu terasa lama dan menghitung hari-hari kapan sang anak akan lahir. Atau seorang pasangan yang akan menikah, begitu menunggu hari pernikahan, begitu lama, saudara-saudara, sehingga menghitung hari. Maksudnya bukan seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menghitung hari di sini memiliki dua perspektif, yaitu perspektif masa lalu dan perspektif masa depan. Perspektif masa lalu berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi hari-hari hidup kita.
Kita meneliti kembali, mempelajari hari-hari yang telah kita lalui. Apa yang telah kita isi di dalamnya. Dan juga menghitung hari, mengandung perspektif untuk masa depan. Yaitu bagaimana kita bisa mengisi dan menjalani hari-hari yang akan kita lalui menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi. Saudara-saudara, menghitung hari-hari ini memiliki satu tujuan yang dikehendaki, yang didoakan oleh Musa, yaitu supaya dia memiliki hati yang bijaksana, hati yang tahu untuk melakukan apa yang benar dan yang terbaik, tahu bagaimana mengisi hari-hari dengan apa yang Tuhan kehendaki. Musa sadar bahwa pemilik sejati daripada kehidupan dan waktu kehidupan yang ia miliki itu adalah Tuhan. Dan Musa tahu hikmat yang datangnya daripada Tuhan adalah hikmat yang benar, hikmat yang dapat mengendalikan keseluruhan hidupnya. Sehingga Musa datang kepada Tuhan meminta hikmat, meminta hati yang bijaksana, sehingga dia boleh mengisi hari-hari hidup ke depan dengan lebih bermakna, sambil dia melihat hari-hari hidupnya yang ke belakang, apakah sudah diisi dengan hal-hal yang baik, yang benar menurut ukurannya Tuhan. Saudara-saudara, besok kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa sebagaimana Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mengevaluasi, meneliti kembali hari-hari hidup kami sepanjang tahun 2020. Ada hal apa yang telah mendukakan hati Tuhan? Ada hal apa yang telah kita perbuat yang tidak Tuhan suka, yang tidak bermakna bagi hidup kita, bagi orang-orang lain yang di sekitar kita. Dan dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang tahu mana yang baik yang tidak benar, mari kita rancangkan waktu hidup kita ke depan. Kita minta pertolongan Tuhan agar hidup ke depan, hari-hari ke depan dapat lebih bermakna lagi, dapat lebih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, ajar kami agar kami dapat menghitung hari-hari hidup kami, hari-hari yang telah kami lalui. Terangilah hati kami Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang harus kami perbaiki, berikanlah kami hikmat yang luar biasa, sehingga kami dapat tahu, dapat mengerti apa yang harus kami perbaiki untuk kami mengisi kehidupan kami pada hari-hari ke depan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami di tahun yang baru dapat lebih bermakna, lebih memuliakan nama Tuhan, lebih menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama. Kita mau berdoa untuk seluruh jemaat GMI Immanuel, khususnya di dalam mengakhiri tahun 2020 dan memasuki 2021 di mana pandemi belum berakhir. Kita mau sama-sama berdoa untuk hal ini. Mari kita satukan hati, kita berbuka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami memasuki hari terakhir di tahun 2020. Persekutuan doa yang terakhir. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memimpin, khususnya saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk seluruh jemaat GMI Immanuel. Kami rindu ya Tuhan ketika kami melihat, menengok ke belakang, ada banyak air mata, ada banyak kedukaan, kami kehilangan mungkin orang-orang saudara-saudara kami yang kami kasihi. Tetapi ya Tuhan, di dalam segala kesulitan, tantangan, ketakutan, kegentaran, ketidakpastian, kami boleh melihat kalau kami hadir pada saat ini di hadapan Tuhan.
itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus memelihara iman setiap jemaat GMI Immanuel di tahun yang akan datang, tahun 2021 yang serba tidak pasti. Kami tidak tahu pandemi kapan akan berakhir, tetapi kami meyakini bahwa Engkau ada menyertai kami di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang boleh terus memelihara iman setiap jemaat GMI Immanuel lewat relasi pribadi setiap jemaat dengan Engkau, sehingga di dalam kehidupan doa-doa pribadi maupun ketika jemaatmu bersaat teduh membaca Alkitab, setiap anak-anak Tuhan boleh dikuatkan. Kerohanian anak-anak Tuhan justru boleh semakin bertumbuh, makin mau bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi dan ketidakpastian ini. Tuhan, hamba-Mu mau menyerahkan terkhusus masa depan seluruh jemaat GMI Immanuel. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang memegang masa depan mereka satu persatu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap beriman kepada Engkau dan kami mau menyambut nantinya tahun 2021 tetap dengan mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami ini dengan sebuah keyakinan kalau Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang menjawab setiap seru doa kami, bahkan Allah yang mengetahui setiap keluhan hati kami yang tidak terucapkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat-jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk berbagai persiapan ibadah untuk minggu ini. Khususnya minggu ini ada ibadah Tahun Baru, tanggal 1 Januari, Buksu John Lee akan menyampaikan firman, dan kemudian juga ada ibadah bersama tanggal 3 Januari, KU1, KU2 live streaming, kemudian ada MYC live streaming, kemudian ada PRMI, dan sekolah minggu yang streaming. Kita berdoa untuk semua hamba Tuhan yang melayani, kita berdoa untuk semua pelayan yang melayani, dan berdoa untuk kita semua, setiap jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan, kami menghadap Engkau, kami mau mendoakan berbagai persiapan ibadah untuk minggu ini. Untuk ibadah tanggal 1 Januari dan ibadah tanggal 3 Januari, khususnya untuk ibadah yang pertama, kedua, kemudian ibadah di MYC dan berbagai ibadah baik itu di sekolah minggu ataupun di remaja. Kami berdoa untuk semua ibadah ini. Kami percaya Tuhan yang menyatukan kami semua walaupun kami beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa kira roh Tuhan menyertai kami semua, menyatukan kami semua. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang melayani, baik dari tanggal 1, tanggal 3, baik di kebaktian umum ataupun di kebaktian MYC, remaja, dan sekolah minggu, para guru-guru sekolah minggu. Kira Tuhan campur tangan dalam persiapan semua pelayan-pelayan Tuhan ini, dan khususnya kami mengingat para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar, dan guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan pengajaran kepada anak-anak kami. Kira Tuhan urapi dan pakai untuk mengingatkan, menguatkan kami sekalian. Kami berdoa kira ibadah-ibadah ini boleh betul-betul menjadi ibadah-ibadah yang hidup dan membawa seluruh jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa dan berserah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya percaya dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang ingin kita syukuri. Bahkan sepanjang tahun ini, di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai tantangan, saya percaya dan kami percaya kehadiran Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Mari saya mau mengajak kita semua menaikkan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Untuk kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam pergumulan kita, dalam tantangan yang kita hadapi, dalam kita menghadapi jalan dan kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian doa pada malam hari ini, kebaktian doa terakhir di tahun 2020. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita arahkan hati dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam cinta kasih dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang tiada berkesudahan, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara sepanjang hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh, Tuhan memberkati.